Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endan Susilawati R, NIM 19901008. Saya dari Prodi D3 Analis Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Timur. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul tentang habitat bakteri. Nah, tujuan saya adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah bakteriologi. Nah, langsung saja kita masuk ke video berikut. Sebelum kita membahas tentang habitat bakteri, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu bakteri. Jadi, bakteri adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Jadi, organisme ini termasuk ke dalam domain prakaryota dan berukuran sangat kecil atau mikroskopik, serta memiliki peran besar dalam kehidupan di bumi. Kita masuk ke habitat bakteri. Yang pertama ada mekanisme pertahanan bakteri di lingkungan ekstrim. Mikroorganisme dapat merasakan dan beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan mereka. Jadi ketika nutrisi yang disukai habis, beberapa bakteri dapat menjadi motil untuk mencari nutrisi, atau mereka dapat menghasilkan enzim untuk mengeksploitasi sumber daya alternatif. Salah satu contoh dari strategi kelangsungan hidup ekstrim yang digunakan oleh bakteri gram positif tertentu adalah dengan pembentukan endospora. Jadi, apa itu endospora? Endospora merupakan sebuah fase yang dilakukan oleh beberapa bakteri seperti Bacillus dan Clostridium. Jadi, bakteri Bacillus dan Clostridium memproduksi bentuk pertahanan hidup pada kondisi yang tidak menguntungkan. Jadi proses ini dikenal sebagai spora bakteri. Spora bakteri tidak mempunyai fungsi sebagai alat reproduksi. Endospora ini tahan terhadap kondisi lingkungan ekstrim seperti suhu yang tinggi, kekeringan, senyawa kimia yang beracun, desinfektan, antibiotik, dan radiasi sinar UV. Kita masuk ke faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri di lingkungan ekstrim. Jadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri di lingkungan ekstrim ada beberapa. Yang pertama ada temperatur kondisi, kemudian pH, konsentrasi garam, nilai ketersediaan air, tekanan, konsentrasi nutrien, dan yang terakhir ada kadar senyawa toksin. Lalu kita masuk ke mekanisme pertahanan bakteri di lingkungan perairan. Bakteri membentuk koloni pada Rhizobakteri filosfir epifit dan di dalam jaringan tumbuhan endofit. Jadi endofit terdapat di dalam jaringan tumbuhan sehingga terlindungi dari cekaman lingkungan dari kompetisi mikroba dari tumbuhan inang. Endofit memiliki bermacam-macam produk senyawa antimikroba yang berpotensi penting dalam sumber senyawa. Jadi senyawa bioaktif air atau produk alami air adalah senyawa organik yang diproduksi oleh bakteri sendiri. Lalu kita masuk ke bakteri yang bisa hidup di perairan. Yang pertama ada Actinobacteria dan yang kedua ada Proteobacteria. Actinobacteria adalah filum bakteri yang beranggotakan bakteri gram positif. Anggota Actinobacteria kebanyakan aerob. Kemudian ada Proteobacteria, adalah salah satu filum bakteri. Anggotanya mencakup berbagai bakteri patogen seperti Escherichia, Salmonella, Vibrio, dan Helicobacter, serta bakteri yang sanggup bersimbiosis untuk menyamat nitrogen dari udara dan mengoksidasinya menjadi nitrat. Kita masuk ke mekanisme pertahanan bakteri di lingkungan udara. Sistem pertahanan tubuh adalah suatu sistem terpenting yang terus-menerus melakukan kegiatan dan tidak pernah melalaikan tugasnya. Sistem ini melindungi tubuh siang dan malam dari semua jenis penyerang.
Jadi, bakteri merupakan kelompok organisme yang sangat beragam, baik dari segi metabolisme maupun morfologi tubuh. Beberapa kelompok mikroorganisme ini mampu hidup di lingkungan yang tidak memungkinkan organisme lain hidup. Kondisi yang ekstrim ini menuntut adanya toleransi, mekanisme metabolisme, dan daya tahan sel yang unik. Kita masuk ke mikroorganisme udara, dapat dipelajari dalam dua bagian. Yang pertama ada mikroorganisme udara di luar ruangan, kemudian yang kedua ada mikroorganisme udara di dalam ruangan. Namun yang paling banyak ditemukan itu adalah mikroorganisme udara di dalam ruangan. Kemudian kita masuk ke faktor yang menentukan jumlah dan jenis mikroorganisme yang mendiami udara adalah: yang pertama ada sumber mikroorganisme seperti tanah, laut, bersin, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada ketahanan jenis mikroorganisme tersebut terhadap kondisi fisik seperti suhu, kelembaban, dan cahaya matahari. Yang ketiga ada jumlah dan aktivitasnya. Kemudian yang keempat ada lingkungan luar atau kondisi cuaca dan ketinggian tempat. Masuk ke bakteri yang terdapat di udara. Jadi bakteri yang terdapat di udara ini paling banyak ditemukan bakteri Staphylococcus sp dan Streptococcus sp. Bakteri yang sering ditemukan pada umumnya dari jenis Bacillus gram positif, baik dari berspora maupun non-spora, Bacillus gram negatif, dan Coccus gram positif. Itulah tadi pemaparan tentang habitat bakteri. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.